Apakah saudara semua diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Minggu tanggal 15 Januari 2023. Puji Tuhan, kita sudah di minggu yang ketiga pada bulan Januari di awal tahun 2023. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8, dengan tema nilai dan kualitas hidup. 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8 dengan tema nilai dan kualitas hidup. Sudah dapat kekasih Tuhan firman Tuhannya? Baik, kita lihat kembali. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja. Baik, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Di bawah perikop Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Silakan Bapak Ibu. Dia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi anak Sakaria. Ulang. Saya tidak mau baca begitu. Semua harus baca. Amin. Ada Alkitab. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Silakan mulai di ayat yang kedua. 1, 2 ya. Dia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang menemukan tubuh-tubuh berhala, dan yang tiang-tiang berhala, dan yang ulat tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ulat. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia bertaat kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada dia, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Dia yang melakukan orang miskin sampai Gaza, dan memusnahkan daerahnya baik maupun kota-kota yang Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah teks firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini, kekasih Tuhan, dengan tema nilai dan kualitas hidup. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai dan kualitas diri seseorang itu sangat penting dan berarti bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita bicara soal nilai dan kualitas, itu diutama karakter. Karakter itu yang paling penting dalam hidup kita untuk dijadikan menjadi nilai dan kualitas diri. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya katakan itu penting bagi orang-orang yang di sekitar kita? Karena nilai dan kualitas diri itu bisa menjadi acuan yang bermanfaat
untuk orang-orang tersebut. Karena mereka akan berkata bahwa kita adalah orang yang seperti ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang seperti ini. Jadi kehidupan itulah yang memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nilai dan kualitas manusia terdiri dari kejujuran, integritas, kesetiaan, kasih dan keberanian. Itu adalah nilai dan kualitas dari hidup manusia. Amin. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi kesetiaan, menjunjung tinggi kasih dan keberanian. Tentunya keberanian yang dimaksudkan di sini adalah bukan berani melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tetapi berani melakukan kebenaran. Berani berbuat sesuatu yang baik sekalipun mayoritas tidak melakukan itu. Itu adalah nilai dan kualitas hidup. Amin. Jadi kalau kita memiliki kualitas hidup seperti ini, saya yakin kita pasti menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat bukan berarti kita kasih uang di orang-orang dong, begitu toh, yang membutuhkan uang. Tapi paling tidak senyuman kita memberkati orang. Makanya jangan kakek senyum. Senyum sudah bayar. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada masa yang paling buruk dalam sejarah Yudea, seorang yang bernama Hizkia naik menjadi raja. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia adalah seorang yang bijaksana. Jadi Hizkia ini adalah seorang yang bijaksana. Hizkia ini berkuasa dan dia itu lihai dalam pertempuran. Namun kita perlu mengerti di sini adalah di mana kalau kita membaca catatan hidup daripada Hizkia, bahwa Hizkia hidupnya bukan karena dia andalkan keahlian militernya atau dia tonjolkan keahlian militernya, tetapi Alkitab berkata ia percaya kepada Tuhan. Amin. Hizkia percaya penuh. Dia soalnya percaya setengah-setengah. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan di antara semua raja Yehuda, dengarkan baik-baik, di antara semua raja Yehuda, baik sesudah Hizkia maupun sebelum dia, tidak ada seorang pun yang seperti Hizkia. Bahwa Hizkia ini benar-benar dia percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Itu saudara boleh baca atau temukan di ayat yang kelima. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang kelima dikatakan begini. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi ketika bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, maka tidak ada satu raja baik di kalangan kerajaan Israel maupun kalangan kerajaan Yehuda itu tidak sama seperti Hizkia orangnya. Tata boleh sama, tata kerajaan boleh sama, tapi nilai dan kualitas diri, nilai dan kualitas hidup seorang raja itu berbeda. Inilah yang ditunjukkan Hizkia kepada kita. Yang setuju katakan amin. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah contoh yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu menurut 2 Raja-Raja 18 ayat 1-8, bahwa nilai dan kualitas hidup Hizkia terdiri dari 2 hal penting. Terdiri dari 2 hal penting, yakni yang pertama, Hizkia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara perhatikan di sini.
Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, otomatis langkah pertama yang harus kita tunjukkan adalah kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bukti yang pertama yang dimana Hizkia itu tunjukkan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, bahwa inilah nilai dan kualitas diri dia sebagai seorang raja. Bahwa yang pertama, Hizkia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya bacakan ayat 3-4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi patokan dari raja-raja itu adalah kehidupan Daud. Karena Daud telah dipilih dan diangkat Tuhan, kekasih Tuhan, untuk menjadi raja yang takut Tuhan, raja yang mengandalkan Tuhan, raja yang hidup benar di mata Tuhan. Amin. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang merebukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi orang Yehuda itu sudah mulai menyimpang dengan ular yang dibuat oleh Musa pada waktu itu. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Hizkia. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Katakan amin. Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dengan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Hizkia berani melakukan hal-hal tersebut karena, dengarkan baik-baik, karena Hizkia tahu bahwa tindakannya itu menyenangkan Tuhan. Amin. Hizkia tahu persis. Saudara pikir bahwa Hizkia itu tidak mengalami oposisi dari bangsa Yehuda? Pasti, kekasih Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang Yehuda itu, Alkitab bilang, dong masih kasih persembahan kepada ular tembaga yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Musa. Mayoritas orang Yehuda melakukan itu. Yang berani berdiri untuk berbuat sesuatu yang beda hanya satu orang. Sekalipun memang dia punya kekuasaan atas bangsa Yehuda, tapi paling tidak dia pasti mengalami oposisi. Amin. Perlawanan maksud saya. Tapi saudara perhatikan di sini, Hizkia tetap berani mengambil tindakan karena dia tahu bahwa tindakannya menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Kemarin kita belajar raja siapa, Bapak Ibu Saudara? Masih ingat raja siapa yang kemarin kita dengar? Raja siapa? Halo? Siapa? Tidak usah takut-takut. Omong Musa. Soalnya ada yang hukum. Imam yang mengajarinya itu Imam Yoyada. Nah, saya suka ingat ini. Raja siapa? Iya, Imam Yoyada. Raja bukan Raja Yoyada. Imam Yoyada. Raja yang lama sudah berlalu, yang baru tidak tahu. Ini tidak tahu karena memang misal sudah berjalan toh, ya sudah dikasih ingat kembali. Nah, kita sudah mulai buka kembali misal di minggu ini. Biar kau ketong jangan lupa firman Tuhan. Jangan hanya semangat hari Minggu dengar, sesudah dia pulang sudah tahu lagi. Baik, haleluya. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus juga bertindak dan melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jikalau hal tersebut tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Dengarkan baik-baik. Kalau tindakan kita itu, perbuatan kita itu, keputusan kita itu, kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan Tuhan, maka kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah itu. Yaitu
tidak melakukannya. Amin. Sebagai contoh misalnya, ketika saudara memutuskan untuk tidak beribadah, apalagi ibadah minggu, dengarkan baik-baik. Ketika saudara memutuskan untuk tidak beribadah, apalagi beribadah minggu, apalagi ibadah minggu, kita harus tahu bahwa keputusan kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau hari Minggu kita tidak beribadah, itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Tidak menyenangkan. Nah, kalau kita tahu itu tidak menyenangkan, itu berarti keputusan yang kita ambil adalah kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita harus apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana ketika kita marah? Apakah Pak Pendeta tidak pernah marah? Tentunya saya juga pernah marah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita marah? Apakah amarah kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Karena yang tahu persis itu kita, bukan orang lain. Betul? Kecuali ketika kita marah, kita kasih keluar kata-kata sondebai, maka orang sudah tahu bahwa yang disebut dengan amarah kita itu adalah amarah yang tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Tapi pada dasarnya kita secara pribadi tahu bahwa ketika kita marah, apakah amarah kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Ketika kita tersinggung, apakah ketersinggungan kita itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Ketika kita menyimpan kepahitan, kita harus sadar juga bahwa apakah menyimpan kepahitan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Kata-kata yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, tindakan kita setiap hari, apakah semua itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Otomatis secara pribadi kita tahu. Tidak ada yang tidak tahu kekasih Tuhan. Kita tahu bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak menyenangkan Tuhan. Maka apa yang harus kita buat? Jangan ulangi lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan diulangi lagi. Ini bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kepadaku, kepada saya. Karena semua kita berpotensi untuk marah, tersinggung, simpan kepahitan, cakap kotor, dan lain sebagainya. Kalau kita sadar itu tidak menyenangkan Tuhan, maka stop. Jangan sampai hal itu yang menyestop kita. Amin. Jadi kita yang memutuskan untuk tidak lagi melakukan itu. Ini tahun baru Bapak Ibu Saudara. Bukan 2022. Sekarang 2023. Maka bukan hanya tahun saja yang berubah, tapi hidup kita juga harus berubah. Jika kita tahu bahwa semua atau belum semuanya menyenangkan Tuhan, maka pertanyaannya, mana yang perlu diubah? Halo Bapak Ibu Saudara, mana yang perlu diubah? Apakah sikap hati kita? Apa yang perlu diubah? Atau mana yang perlu diubah? Dengarkan baik-baik. Jangan pernah mempertahankan sesuatu yang kita tahu itu salah dalam diri kita, tetapi kita menganggap itu benar. Jika demikian itu terjadi dalam diri kita, maka saya percaya sampai Yesus datang pun kita tidak akan berubah. Percayalah. Amin. Yakinlah kekasih Tuhan. Karena apa?
Karena kita tidak mau kasih bagian-bagian yang kita sadar itu tidak menyenangkan Tuhan untuk diubah oleh Tuhan. Makanya dari tahun ke tahun amarah kita tidak pernah berkurang. Sungutan kita tidak pernah berkurang. Saya tidak bilang kasih hilang semua. Amin. Harus berkurang kadarnya. Marah-marah kita harus berkurang. Ketersinggungan kita harus berkurang. Tukang sungut-sungut harus berkurang. Kepahitan harus berkurang. Bahkan kasih hilang sama sekali. Amin. Minder, malas harus berkurang. Sombong harus kasih hilang. Bahkan terlambat. Saya singgung tentang keterlambatan karena saya sangat senang dengan teguran Mama Deta. Beliau kasih ingat kita terus. Maka dalam hal terlambat, Pak Pendeta Simon Tode yang harus berubah terlebih dahulu. Amin. Saya bilang di Bapak Alvinus Lani, waktu pulang dari sini. Saya bilang sama Bapak Alvinus, kalau Pak sibuk, saya tunggu sampai jam 6 sore. Kalau Pak belum datang jemput, saya berangkat duluan dengan sepeda motor. Nah, kalau saya sudah datang tepat waktu, saya tidak mau lihat saudara doanya pemalas. Harus kasih keluar suara, maksud saya itu. Harus wajahnya segar, semangatnya juga luar biasa, katakan amin. Haleluya. Jadi tepat waktu ini harus yang pertama kali berubah adalah pendeta saudara. Ini satu kerendahan hati yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Karena saya bukan pendeta yang hanya mau melihat kelemahan jemaat, tapi pendeta juga harus berubah. Haleluya. Saya sudah bilang di Bapak Alvinus begitu. Dalam hal doa syafaat. Yang melayani hari Minggu, kalau sonde doa pelayan, jangan berani maju ke depan. Yang mimpin pujian yang senior. Saya harus kasih tegas memang. Amin. Haleluya. Biar kita sama-sama berubah. Karena saya tidak mau dari tahun ke tahun diri saya, hidup saya datang doa syafaat terlambat terus. Itu saya. Amin. Ya, haleluya. Saya bilang saya. Karena dalam hal keterlambatan, sekali lagi dalam hal keterlambatan, itu kesalahan terutama terletak pada pemimpin Bapak Ibu Saudara. Maka dengan rendah hati sama bilang kepada Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu saya ubah terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Pak Alvinus bilang sama saya, kalau begitu Pak Pendeta, dengan auto kita dari sana jam 6 sore, setengah 6 sore. Kalau setengah 6 dengan auto kemungkinan besar tidak terlambat. Tapi kalau jam 6 dengan auto kemungkinan besar terlambat. Karena tidak semua jalan bagus. Saya juga harus kasihan sama Pak Alvinus karena dia bawa auto juga badan sakit. Apalagi sampai di jalan Kapasiok tuh. Jadi kalau sudah jam 6 tepat, Bapak Alvinus tidak datang, saya sudah duluan dengan motor. Saya sampai di rumah Ibu Ina, di rumah Mama Dolana, di rumah Bapak Lekama, saya belsa. Saya sudah single lagi. Mau buka pintu, aku lihat bilang, haleluya Pak Gembala, mau buat begitu atau tidak pun tetap saya meluncur terus. Karena di doa syafaat saya bisa pimpin sendiri. Kalau di ibadah minggu saya belum janji, karena saudara sudah latihan di sini. Nanti kalau saya main musik sendiri, saya pimpin sendiri, nanti tidak terlalu efektif. Amin. Tapi saya janji di ibadah doa syafaat. Saya betul-betul merasa diubahkan Tuhan. Ketika kita datang ibadah doa syafaat kemarin, Mama Deta bilang begitu, itu meneplak saya. Ya, secara pribadi saya diubahkan Tuhan. Amin. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada masa yang paling buruk dalam sejarah Yudea, seorang yang bernama Hizkia baru naik takhta. Saudaraku. Dan dia adalah seseorang yang benar-benar menunjukkan perubahan hidup. Dia bisa membedakan dirinya itu berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Dan Alkitab juga berkata dia paling berbeda dengan raja-raja sesudah dia. Amin. Kalau raja-raja sebelum Hizkia pasti dia tahu. Karena di daftar sejarah itu ada. Catatan sejarah
dari kerajaan baik kerajaan Yehuda, kerajaan Israel itu ada kekasih Tuhan. Jadi semua raja itu tahu, oh kalau raja yang ini kehidupannya begini, kepemimpinannya begini, mereka tahu. Jadi Hizkia pun tahu bahwa hidupnya itu jauh lebih baik daripada raja-raja sebelumnya. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa raja-raja sesudah dia paling baik. Amin. Haleluya. Ini siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Kasih Tuhan. Jadi pulang dari doa syafaat, saya sudah semua turun, termasuk Bapak dan Mama dulu anak. Selama perjalanan saya renungkan, karena yang saya tulis temanya nilai dan kualitas hidup. Saya renungkan sepanjang jalan kekasih Tuhan dan saya minta hikmat Tuhan. Kalau ada nilai dan kualitas hidup, maka sudah pasti ada nilai dan kualitas kepemimpinan. Jadi sepanjang jalan itu, saya terus renungkan, Tuhan kasih saya pengertian. Dan jujur ini yang saya dapatkan. Dalam perjalanan ini yang saya dapatkan. Bahwa nilai dan kualitas kepemimpinan terdiri dari ketegasan dan kerendahan hati. Itu yang saya dapatkan, saudaraku. Tuhan kasih hikmat sama saya. Jadi nilai dan kualitas kepemimpinan itu terdiri dari ketegasan dan kerendahan hati. Seorang pemimpin yang hanya memiliki salah satu dari dua hal tersebut akan mengalami ketimpangan dan dalam kepemimpinannya. Jadi saya tulis sampai di rumah tulis. Dan ini dalam catatan saya. Saudara tidak dapatkan ini dari mana? Kan ini memang yang saya dapatkan dari Tuhan. Sekali lagi, nilai dan kualitas kepemimpinan terdiri dari ketegasan dan kerendahan hati. Seorang pemimpin yang hanya memiliki salah satu dari dua hal tersebut akan mengalami ketimpangan dalam kepemimpinannya. Tegas dan rendah hati merupakan sebuah keseimbangan, ada balance, keseimbangan. Seperti kapal tidak mungkin terbang dengan satu sayap. Burung tidak bisa terbang dengan satu sayap. Amin. Jadi kekasih Tuhan, tegas dan rendah hati merupakan sebuah keseimbangan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tetapi yang lebih khusus kepada para pemimpin. Jika kita hanya memiliki ketegasan, dan tidak memiliki kerendahan hati, kita akan terlihat seperti orang sombong. Dan sebaliknya, kalau kita hanya memiliki kerendahan hati dan tidak memiliki ketegasan, kita akan terlihat seperti orang lemah. Jadi kalau kita punya ketegasan tetapi tidak rendah hati, kita seperti orang sombong. Kalau kita punya rendah hati tapi tidak punya ketegasan, kita seperti orang lemah. Dengarkan itu baik-baik, dikasih Tuhan. Saya tidak dapatkan ini dari mana-mana. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Jadi kalau kita hanya punya ketegasan dan tidak rendah hati, kita seperti orang sombong. Kalau kita punya kerendahan hati dan tidak punya ketegasan, kita seperti orang lemah. Amin. Tegas bukan berarti kasar dan arogan. Jadi kalau kasar, arogan itu tidak ada kaitannya dengan ketegasan. Jangan kita salah paham. Amin. Sekali lagi, tegas bukan berarti kasar dan arogan, melainkan dapat dipercaya dan diandalkan oleh karena kebenaran. Itu ketegasan. Dan sekali lagi, tegas bukan berarti kasar dan arogan, melainkan dapat dipercaya dan diandalkan oleh karena kebenaran. Jadi pemimpin itu harus betul-betul berjalan sesuai kebenaran, katakan amin.
Jadi perkataannya, hidupnya harus sesuai kebenaran. Itu yang disebut dengan ketegasan kekasih Tuhan. Rendah hati, dengarkan baik-baik. Rendah hati bukan berarti minder dan tak berdaya, melainkan tidak ambisi dan mudah mengalah demi kebenaran. Jadi kalau saudara rendah hati, jadi kalau minder itu bukan rendah hati. Malu itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Amin. Haleluya. Itu bukan bagian dari kerendahan hati. Tidak ada itu sangkut pautnya minder dengan rendah hati. Tidak ada. Tetapi saudaraku, rendah hati itu berbicara tentang tidak ambisi dan mudah mengalah demi kebenaran. Tegas dan rendah hati sangat menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi kalau ketong punya ini dua-dua kekasih Tuhan, itu sangat berharga. Bukan hanya bagi kita, tapi itu bagi surga juga. Kalau saudara punya ketegasan, saudara harus belajar rendah hati. Kalau saudara punya kerendahan hati, saudara harus belajar ketegasan. Amin. Katakan haleluya. Sehingga kita tidak timpang, punya keseimbangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, informasi yang saya dengar dari televisi, bahkan di dunia maya, itu memberitahukan bahwa ada ratusan anak, dengarkan baik-baik, ada ratusan anak di Jawa, entah di Jawa Timur atau di mana saya kurang ingat, tetapi ada ratusan anak SMP itu hamil di luar nikah. Anak SMP. Yang sangat disayangkan, hamil di luar nikah ini pun terjadi di kalangan orang Kristen. Betul atau tidak? Dan pertanyaannya, hamil di luar nikah itu perbuatan yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Tentunya tidak. Tidak menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Tidak menyenangkan Tuhan. Makanya kita punya doa bagi daerah kita, bahkan bangsa kita, agar anak-anak gadis yang masih di bawah umur, itu mereka tidak boleh punya pergaulan yang bebas. Saudara tahu mengapa mereka hamil? Di informasi atau berita itu diberitakan bahwa mereka kebanyakan pakai hotel. Maksudnya sewa hotel. Ini anak SMP. Saudara bayangkan itu. Anak SMP. Karena itu terjadi. Bukan tidak terjadi, itu informasi yang valid. Informasi yang benar. Karena pemerintah tidak mau membiarkan itu terjadi, akhirnya mungkin dengan berat hati mereka dinikahkan. Kalau ada yang bertanggung jawab. Makanya kita doakan anak-anak kita yang masih di SMP, SMA, supaya mereka tidak punya pergaulan bebas. Karena akses yang paling kuat mempengaruhi anak-anak sekarang itu ini. HP. HP tidak salah, HP tidak dosa. Betul? Tapi ini yang sering mempengaruhi anak. Makanya kalau anak-anak kita, dia berlarut-larut dengan HP, tanyakan dia. Tersi, iya mak, lagi ngapain? Pegang HP. Nah, dari pagi sampai malam pegang HP terus, mau dulu anak tugas tanya sama Tersi. Tapi saya dan Tersi tidak begitu, amin. Karena ini ada pengaruhnya. Saudara, itu yang mempengaruhi mereka. Tontonan di televisi, bahkan yang lebih ngeri itu di dalam ditontonan di dunia maya. Baik di TikTok, di video di Facebook maupun video di YouTube. Itu yang mempengaruhi orang-orang muda sekarang. Saudaraku, ini terjadi. Bahkan kami sebagai pemimpin-pemimpin agama itu mendapatkan informasi di daerah kita.
dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Ini informasi yang diberitahukan kepada semua pemimpin agama, bukan pemimpin gereja, pemimpin agama. Itu mendapatkan ini informasi, kekasih Tuhan, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Semakin meningkat. Di daerah kita yang notabene-nya Kristen, betul? Betul atau tidak? Yang notabene-nya Kristen. Tapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan pada anak berjumlah 42 kasus. 42 orang. 42 kasus. Itu dari tahun 2021. Meningkat pada tahun 2022 sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan kekerasan pada perempuan dari tahun 2021 itu sebanyak 45 kasus. Meningkat di tahun 2022 sebanyak 56 kasus. Saudara bayangkan itu. Makanya kita yang bapak-bapak ini, yang suami ini perlu hati-hati. Karena apa? Karena tidak ada undang-undang perlindungan laki-laki. Yang ada hanyalah undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Ini yang baru ketahuan. Istri dipukul suami, anak-anak diperdaya oleh orang tua. Ini yang baru ketahuan. Pertanyaan yang belum ketahuan pasti lebih daripada jumlah yang sudah diketahui. Di tahun 2021 sebanyak 42 orang kasus kekerasan terhadap anak. Naik jadi 56 kasus. Perempuan dari tahun 2021 45 kasus. Dan naik di tahun 2022 sebanyak 56 kasus. Dan dikatakan saudara, dari 175 pelaku kekerasan pada perempuan dan anak tahun 2021 dan 2022, sebagian besar adalah orang-orang terdekat. Saudara tahu tuh orang-orang terdekat tuh? Siapa itu orang-orang terdekat? Orang terdekat itu yang pertama bapak. Baik bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat. Namanya bapak, betul toh? Itu ada 5 orang. Dari 175 pelaku dikasih tahu bahwa yang namanya bapak, baik bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat, itu ada 5 orang pelaku. Saudara ada 2 orang pelaku. Yang paling banyak suami. Suami ada berapa? 48 pelaku. Istri juga ada. Istri hanya ada 6 pelaku. Bayangkan itu sudah. Sedangkan teman atau kenalan 12 pelaku. Pacar 24. Yang paling banyak di sini data yang dikasih tahu, yang paling banyak suami dan pacar. Makanya Persi pikir baik-baik. Kalau Gio dan Adi punya pacar, ingat, jangan dikasarin, ditempeleng, dipukul. Dengarkan baik-baik itu. Karena sudah ada undang perlindungan perempuan dan anak. Amin. Nah, kita yang suami-suami ini juga harus ingat itu. Kekasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita di sini tidak lagi. Amin. Bapak-bapak di sini, suami-suami di sini, semuanya sayang istri. Haleluya. Amin. Ya tuh Bapak Ligama tuh. Mama sudah dengar, sayang terus. Sayang. Bila perlu di rumah, sayang disayang. Dan begitu. Bukan hanya undang-undang perlindungan, tapi ada hukum Tuhan. Kekerasan itu tidak menyenangkan Tuhan. Percayalah. Kekerasan tidak menyenangkan Tuhan. Kalau ada kelas sedikit dari Ibu Pendeta, yang paling banyak rendah hati saya. Saya yang
yang kebanyakan, misalnya kalau ada 10 kelas di dalam rumah tangga, 8 yang mulai minta maaf saya. Bukan Ibu Pendeta di sini saya berani omong, saudara tidak percaya kalau Ibu Pendeta dalam pelayanan sini, tanya sendiri. Kalau saya omong kosong, saya tidak berani berdiri di sini lagi. Saudaraku, tidak mungkinlah saya bawa anak orang jauh-jauh dari sana, saya perlakukan dengan tidak baik. Betul toh? Sedangkan istri saya tidak pernah dipukulin oleh orang tuanya. Masa menikah dengan saya, pendeta lain. Dan saudara yang dengar jumpa senang. Wih, ketemu pendeta ke mana ini kok? Sedikit-sedikit pokok istri, sedikit-sedikit pokok ibu gembala. Kan begitu toh? Amin. Kekerasan itu tidak menyenangkan Tuhan. Saya sudah bilang tegas, bukan berarti keras. Bukan berarti arogan. Tidak. Karena Yesus berkata begini, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tegas, tetapi kita tetap lemah lembut. Itu dia. Dikasih Tuhan. Karena Yesus yang mengajari kita. Kalau Yesus itu keras, orang-orang yang salibkan dia itu pada mati semua. Betul toh? Amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ini yang menjadi topik doa syafaat kita. Topik doa syafaat khusus kita doakan agar kekerasan di daerah kita jangan sampai mengalami peningkatan. Amin. Tidak boleh mengalami peningkatan. Yang setuju katakan amin. Ini doa kita. Kita tidak mungkin cari tahu ini pelakunya siapa, ketong pikir di rumah dan omong. Tidak. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka. Amin. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi apa kasih Tuhan? Nilai dan kualitas itu. Ya, itu tema. Yang poin pertama tadi, melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan tidak pernah membantahnya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara di ayat 6 dan 7. Dikatakan begini, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Di ayat yang ke-6 perhatikan baik-baik. Raja Hizkia taat kepada Tuhan karena di ayat 6 berkata, ia berpaut kepada Tuhan. Amin. Ia berpaut kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan sudah pasti hatinya berpaut kepada Tuhan. Kata berpaut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Pengertian kata berpaut, biar kita mengerti apa itu berpaut. Amin. Berpaut itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terikat erat-erat atau melekat, melilit erat-erat atau berpegang kuat-kuat. Itu dia pun arti kata berpaut. Karena kalau kita hanya baca berpaut, saya kata sudah terlalu paham betul atau tidak. Nah, berpaut itu dia pun arti menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, itu berarti kata berpaut kepada Tuhan adalah terikat erat-erat kepada Tuhan, melekat, melilit erat-erat kepada Tuhan, dan berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Oke? Saya panggilkan Gio maju ke depan. Ayo Gio. Gio berdiri di depan saya. Saya suka ringan, jadi Gio sudah boleh peluk saya, biar saya yang peluk. Amin. Gio berdiri membelakangi saya. Beginilah melekat erat-erat. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Melekat erat-erat begini. Coba Gio jalan. Saya ikut jalan atau tidak? Kira-kira saya bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan atau tidak? Tidak bisa, karena apa? Karena saya
Melekat. Makasih Gio. Nah, kalau kita melekat kepada Tuhan, saya percaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah ilustrasinya. Jadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dia pasti tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun alasannya. Karena dia melekat pada Tuhan seperti ranting melekat pada pokok anggurnya. Nah, kalau kita menyimpang, itu berarti buktinya kita tidak melekat. Kita mungkin melayani, rajin ibadah, tapi sesungguhnya tidak melekat. Karena kalau kita melekat, saya yakin kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin. Iya. Karena kata berpaut seperti itu, melekat kepada Tuhan, melekat pada Tuhan sekuat-kuat mungkin. Kekasih Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah membawa kita untuk menyimpang daripada kebenaran itu. Amin. Amin. Kekasih Tuhan. Nah, kalau kondisi hidup kita seperti yang saudara lihat ilustrasi tadi, maka adalah tidak mungkin bagi kita untuk menyimpang daripada Tuhan. Dan tidak mungkin juga bagi kita untuk tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Katakan amin. Mengapa orang Kristen tidak berpegang pada perintah Tuhan? Karena dia tidak melekat. Tidak melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada penyimpangan-penyimpangan ketika kita mengikuti Tuhan. Semua perintah Tuhan kita patuhi. Amin. Karena apa? Karena kalau kita menyimpang daripada mengikuti Tuhan, kita pasti tersesat. Bahkan binasa. Bahkan apa? Binasa. Kalau kita menyimpang dari mengikuti Tuhan, sudah pasti tersesat dan binasa. Karena kita bilang begini, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti lagu yang dinyanyikan toh. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Tidak mungkin kalau kita berjalan bersama Yesus kita tersesat apalagi binasa. Tidak mungkin. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, percayalah. Oleh karena itu, orang-orang yang taat kepada Tuhan, dia pasti tidak menyimpang dan tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Apalagi saling mengampuni. Apalagi saling berbuat baik. Saling menyapa. Kalau Bapak Alvinus datang, saya duluan. Haleluya Pak Alvinus. Itu bagian dari ini. Perintah Tuhan. Kekasih Tuhan. Apalagi saling menasehati. Makanya terima kasih buat nasihat Mama Deta. Kalau Mama Tua diam-diam sah, mungkin belum ada perubahan yang terjadi pada gembalanya. Amin. Haleluya. Saling menasihati. Untuk apa? Untuk tetap setia. Setia dalam hal apa Pak Pendeta? Setia beribadah. Janganlah kita malas ibadah. Amin. Amin. Iya. Jangan malas ke gereja. Puji Tuhan, saya bersyukur karena jemaat yang saya gembalakan semuanya rajin ibadah. Berikan tepuk tangan dulu pada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu. Saudara mau tepuk tangan ini. Setia melayani Tuhan. Setia mengembalikan milik Tuhan. Dan sebagainya. Itu semua perintah. Bukan tidak perintah. Dan ini adalah sedikit dari begitu banyak perintah yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Tetapi lewat daripada sedikit yang saya sampaikan kepada saudara ini adalah bagian daripada kita yang menaati Tuhan. Amin. Dan dengarkan baik-baik, orang yang taat tidak pernah membantah. Hizkia tidak pernah membantah dengan Tuhan, sekalipun dia hanya seorang diri.
Dan karena itu kekasih Tuhan, kita harus punya nilai dan kualitas hidup supaya dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita sambil kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, perkasa selamanya.